Sahabat Salom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Kembali lagi pada pagi hari ini, berkumpul lagi sama-sama untuk belajar akan kebenaran. Tanpa kebenaran, sia-sialah hidup bumi ini. Kata firman Tuhan, buat apa kau milik seluruh dunia ini, tapi tidak memiliki kebenaran. Pagi ini pembacaan kitab suci terambil dari Keluaran 23 ayat 1 sampai ke 13. Sekali lagi, pembacaan kitab suci pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 23 ayat 1 sampai ke 13. Satu perikop, silakan dibaca. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah engkau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat menebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Efraim. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga engkau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budak perempuanmu dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas, nama ilah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Tolong dicatat, jemaat. Ini penting sekali, saudara. Keluaran 23 ini. Jangan berbohong, jangan ikut-ikutan membelokkan namanya hukum. Ini dikasih peringatan, tulis dalam Tauratnya Tuhan, atau hukumnya Tuhan. Kalau kita baca yang ayat yang terakhir sana, harus kamu berawas-awas, jangan boleh nama ilah lain itu keluar dari mulut. Harus kamu berawas-awas, jangan ada ilah lain keluar dari mulut. Ini diperingatkan, saudara. Ya, diwanti-wanti, harus berjaga-jaga, berawas-awas, supaya jangan ada ilah lain yang kamu tidak kenal itu keluar dari mulut, atau dari ilah bangsa-bangsa, ya, yang kamu duduki. Harus berawas-awas. Ini diperingatkan oleh bangsa pilihannya ini. Kalau kita baca lagi di sana Ulangan 13 itu, kita baca Ulangan 13 itu ayatnya 1 sampai ke 18 gitu, ya. Itu sangat jelas sekali di sana, saudara, ya. Sekalipun ada orang, ya, mungkin dia pakai ilah lain, ya,
mungkin saja terjadilah nanti, ya. Terus dia membelokkan kamu dari ajaran Tuhan tadi, atau melupakan nama Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, jangan kamu menghiraukan. Ini diperingatkan ke bangsa Israel ini awalnya, ya. Supaya kamu ini jangan campur-campur, jangan mengakui namanya ilah mereka, jangan mengakui sembahan mereka. Ini dikasih peringatan. Maupun juga Yahosua bin Nun. Jadi Yosua kalau di kitab yang kita pegang itu tulisannya Yosua, tapi nama aslinya bernama Yosua bin Nun. Coba baca Yosua bin Nun 23 ayatnya 6 ke 7. Silakan dibaca yang keras. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Mose, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama ilah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Hati-hatilah saudara ya, jangan sampai menyimpang dari Tauratnya Mose, saudara ya. Jadi Mose itu mencatatnya itu supaya jangan ada ilah-ilah lain keluar dari mulutmu. Ya. Jangan kebanyakan membelokkan namanya kebenaran, membelokkan namanya hukum. Ini diperingatkan ke bangsa pilihannya ini. Israel itu adalah kekasihnya Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Berjalanlah waktu, bangsa ini membelot. Bangsa ini membelot. Mulailah mereka mengganti-ganti nama Tuhannya. Coba bayangkan saja sekarang ini, saudara ya. Ini juga ulah daripada bangsa pilihannya. Ya. Kalau kita mundur ke belakang, khususnya namanya 10 hukum Taurat di sana. Jadi 10 hukum Taurat itu, khususnya ayat 1, kedua itu, saudara, Akulah Yahweh Elohimu yang membawa engkau keluar dari tanah Misraim, rumah perbudakan, saudara. Akulah Yahweh. Sekarang ini tidak ketemu lagi. Yahweh itu diganti Tuhan Guru besar semua. Yang kita pegang sekarang, kitab suci yang kita pegang sekarang ini tidak ketemu lagi namanya Yahweh. Ya, yang lucu-lucunya kalau kita bilang ya Yahweh itu orang-orang pada apa semua loh, saudara. Mukanya pada muram semua gitu loh. Kayaknya muka-muka yang tidak suka gitu loh. Jadi seolah-olah nama Yahweh itu kita karang-karang sendiri. Yang sebenarnya nama Yahweh itu kan sudah ada di mana? Di kitab suci paling belakang di sana di kamusnya. Ya. Jadi ditulis Lembaga Kitab Indonesia itu masih ada satu-satunya Yahweh itu, kan begitu. Tuhan Guru besar semua di sana. Itulah salinan Lembaga Kitab Indonesia ya. Allah Israel adalah Yahweh. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Nama Allah ini sendiri pun juga tidak ada di dalamnya. Sebenarnya tidak ada. Kita tidak tahu ini mereka adopsi dari mana. Mungkin saja dulu tidak diadopsi. Karena yang terjemahkan kitab suci ini siapa namanya? Abdul si saudara ya. Jadi yang terjemahkan namanya kitab yang kita pegang ini awalnya bukan orang Kristen, orang Muslim. Ya. Jadi dia ini ahli bahasa juga, namanya Abdul Musin ya. Itu ada juru tulisnya Stanford Raffles kan. Jadi juru tulisnya Stanford Raffles itu dari
misionaris dari Inggris. Ya, dialah yang menulis ini. Dialah yang terjemahkan di bahasa Indonesia. Ya. Sehingga sampai saat ini nama Allah ini ada di dalam kitab suci. Hanya persoalan sekarang Allah ini tidak dijelaskan. Apakah Allah ini nama gelar atau nama pribadi, saudara? Ya, jadi lembaga kitab Indonesia sendiri pun sampai saat ini maupun yang di mimbar-mimbar itu tidak dijelaskan kepada jemaatnya itu apakah nama Allah ini gelar atau nama pribadi, tidak dijelaskan, saudara. Ya, karena tadi kan ayatnya 13 tadi bunyinya apa? Bunyinya apa? Halo, cepat. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama ilah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Nama ilah lain jangan sampai kedengaran dari mulutmu. Nah, Allah ini nama gelar atau nama pribadinya? Kan begitu, ya. Jadi tidak dijelaskan. Jadi sekarang ini kalau kita baca di kitab suci, jadi Yahweh itu kadang-kadang Tuhan huruf besar semua, terus kadang-kadang Allah huruf besar semua, terus kadang-kadang ada Allahnya hanya satu saja, terus hanya Tuhannya hanya T-nya, Allah itu hanya A-nya saja, terus hanya T-nya saja, kan gitu. Terus ada T kecil lagi, ada Allah kecil lagi. Itu yang bisa membingungkan, saudara, ya, membingungkan. Jadi ini diterjemahkan oleh namanya Abdul Munsi ini pernah mungkin diperbaikin. Kalau dulu itu nama Yohanes itu bukan Yohanes, tapi Yahya. Makanya sekarang ini yang lagi viral-viralnya sekarang itu namanya Yahya Waloni masuk penjara sekarang kan, karena menista agama Yahya Waloni. Akhirnya mungkin lembaga kitab Indonesia itu diperbaiki, jadinya Yohanes. Itu juga bukan berbaiki juga, karena di dalam kitab suci itu tidak ketemukan nama Yohanes. Yang namanya siapa? Aslinya Yokana. Begitu juga lah namanya dulu ditulis oleh Abdul Munsi itu Sulaiman, gitu kan. Akhirnya lembaga kitab Indonesia ini diperbaiki, diperbaiki lah, ya. Jadi sekarang Salomo, karena memang aslinya dia Shalom, kan begitu ya, raja damai, kan begitu ya. Jadi tidak diperbaiki semua, jadi masih permanen sampai saat ini. Seperti namanya ada Musa, kan begitu kan. Di dalam kitab suci tidak ketemu namanya Musa, ini nama-nama orang loh ya. Ya, ada namanya Harun gitu, padahal aslinya kan Aharon. Misalnya Yosef, aslinya Yosef, jadi masih sampai sekarang masih Yusuf, saudara, ya. Itulah yang bisa membingungkan sekarang ini, ya. Jadi Allah ini apakah nama gelarnya atau nama pribadinya? Kalau kita baca mundur ke belakang lagi, ya, Keluaran 3 ayat 15, apa bunyinya? Supaya kita harus tahu loh, saudara, jangan ada ilah lain keluar darimu. Berjaga-jaga supaya jangan ada ilah lain yang keluar dari mulutmu sekarang. Coba Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Mose, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Yitzhak, dan Tuhan Yakob telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Coba bayangkan aja, saudara, ya, kalau di lembaga kitab Indonesia sana bukan namanya 15 tapi di 14. Itu kan saya tidak tahu apa disengaja atau tidak sengaja. Sedang kalau di 14 sana keberadaan Tuhan tuh ada, kan begitu ya. Jadi ke ayatnya 14 tadi, Keluaran 3 tadi ayat 14 itu keberadaan Tuhan, tapi di lembaga kitab Indonesia sana, ya, Yahweh itu di 14-nya, ya.
ini adalah juga pembohongan. Ya. Jadi ini adalah pembohongan, tidak benar. Apakah ini sengaja atau tidak sengaja? Saya tidak tahu. Tapi sampai saat ini, kalau kamu baca namanya di belakangnya kamusnya, saya tetap ditulis itu, ya. Jadi Yahweh itu apanya? Elohim Israel, kan gitu. Ya, karena memang di ayatnya 14 sana tidak ada tulisan Tuhan guru besar semua, yang ada di ayat 15-nya. Jadi Yahweh itu adalah namanya, Elohim itu adalah sebutan, saudara. Ya. Jadi Elohim itu nama gelarnya, sedangkan nama Yahweh itu nama pribadinya. Sehingga nama Yahweh itu tidak boleh diterjemah menyakan, saudara. Ya, jangan boleh terjemahkan, karena nama itu tidak boleh. Karena nama itu ya seluruh dunia mau kemana pun nama itu tidak boleh terjemahkan, kecuali namanya nama gelarnya. Misalnya Elohim itu kalau di Indonesia itu ditulis apa? Tuhan, ya. Jadi gelar itu boleh diterjemah, sedangkan nama itu tidak boleh. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Ya, tidak tahu lagi apakah ini Tuhan tadi gelar, nama gelarnya. Yang pasti bukan saya yang mengarang-arang, bukan saya yang menafsirkan sendiri. Kalau Tuhan itu, ya, ini ahli bahasa loh, saudara, yang menulis di Indonesia ini. Jadi Tuhan itu nama gelar. Sedangkan Allah itu adalah nama, saudara. Ya. Hanya persoalan-persoalan sekarang ini banyak orang yang menyamakan, ya, sembahannya dengan bangsa lain. Dengan bangsa Israel itu katanya sama, ya. Kalau kita baca di sana khususnya Tawarik, coba baca Tawarik, ya. Satu Tawarik, atau kita Mazmur dulu lah, di Mazmur 96 ayat 5. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Ya kan? Jadi namanya sembahan apanya bangsa-bangsa adalah hampa, tidak ada. Kan begitu kan? Ya, tidak ada. Kalau satu Tawarik 16 ayat 26, satu Tawarik 16 ayat 26 sama bunyinya. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Ya. Jadi sembahan namanya bangsa-bangsa itu adalah namanya berhala. Ya. Jadi tidak ada yang sama dengan namanya sembahan namanya Abraham, Ishak dan Yakub bernama siapa? Ya, Yahweh. Jadi Yahweh ini nama pribadinya, bukan nama gelarnya. Gelarnya itu adalah Elohim. Kalau diterjemahkan di Indonesia itu Tuhan, ya. Jadi Tuhan Yahweh kan. Nah, yang kita baca di dalam kitab suci ini tidak jelas lagi sekarang ini. Misalnya kalau ada kata Allah sekarang ini, sembahan namanya bangsa-bangsa lain itu, ya, kan begitu. Ya. Yang pasti ini Allah ini sembahan namanya orang Muslim. Kalau ditanya namanya orang Muslim, ya, apakah yang disembah namanya orang Yahudi dengan Kristen itu sama? Pasti orang Muslim bilang tidak sama. Ya. Benar nggak yang dia katakan orang Muslim? Benar, karena memang tidak sama, saudara. Ya. Karena memang tidak sama. Ya. Saya mengatakan dari awal pada saya membaca kitab suci ini. Dari awal saya baca kitab suci ini, ya, memang tidak sama. Sembahan namanya Abraham, Ishak dan Yakub itu dia bermakhluk dan berwujud kan. Sedangkan sembahan bangsa lain itu ada namanya desat. Ya. Ini tidak boleh tolak. Hanya persoalan sekarang ini yang paling gawat ini namanya orang Kristen ini. Dia bilang sama, ya, sama sajalah, kan begitu. Ya. Ini yang fatal, saudara. Ya.
Makanya dia bilang jangan banyak-banyakan membelokkan namanya hukum. Jangan berbohong. Jangan sampai harus kamu berjaga-jaga, berawas-awas. Jangan sampai ya, keluar dari mulutmu namanya ilah bangsa-bangsa, saudara. Ini dikasih warning, ya kan? Dikasih warning, saudara. Ya. Jangan bermain-main. Makanya perlu sekali kita teliti kitab suci ini dengan benar baik. Ya. Saya baca 21 tahun ini, sekarang saya masuk sudah 100 ke 45 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan dari mimbar-mimbar itu, mereka memasukkan nama yang sebenarnya Tuhan tidak memerintahkan untuk memasukkan itu, ya waduh, sangat miris lah, saudara ya. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya memang membaca kitab suci ini berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Sampai saya bicara ini kan sudah 100 ke 45 kali. Mau masuk 145 kali. Selama 21 tahun saya teliti isi kitab suci ini. Ya. Sehingga saya mengajarkan kepada saudara ini supaya benar memperhatikan, ya, siapa yang engkau sembah itu, ya. Perlu nggak? Oh, sangat perlu sekali, sangat penting. Siapa yang kita sembah itu? Namanya siapa? Ya. Karena tadi jelas-jelas kalau kita baca tadi Keluaran 3 ayat 15 tadi, ya, Yahweh namaku, itulah namaku, dan Elohim itulah sesebutanku sampai selama-lamanya. Jadi kekal, saudara. Ya. Kalau kita perhatikan dari itu, ya kan, berarti kita ini tidak sembarangan, saudara. Ya, tidak sembarangan. Supaya engkau ini tidak sembarangan, tidak ngawur, makanya baca namanya kitab suci dengan berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Pasti engkau tahu nanti, ya. Apakah tadi yang dikatakan tadi Keluaran 23 ayat 16 tadi itu, ya. Terus kita sembarangan saja itu kita memasukkan yang sebenarnya Tuhan tidak pernah memerintahkan, kan begitu. Tidak pernah memerintahkan. Karena tadi kan sudah dibaca namanya Mazmur 96 maupun juga 1 Tawarik 16 tadi kan, bahwa sembahan bangsa-bangsa adalah berhala, saudara. Jadi zaman itu tidak ada, saudara. Tidak ada. Ini perintah namanya Taurat. Ya. Perintah Taurat pada waktu itu bahwa memang tidak ada, ya, tidak ada yang sama dengan sembahan Abraham, Ishak dan Yakub, saudara, kan begitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Apalagi tadi namanya Yahosua bin Nun tadi memperingatkan lagi supaya jangan sampai namanya Taurat ini, ya, dibelokkan, apalagi mau ditiadakan, ya. Jadi Taurat itu memang kekal, karena Taurat itulah yang menulis yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu bernama siapa? Namanya Yahweh, saudara. Ya. Ini perintah Taurat, ya. Sehingga pada waktu Yesus datang di bumi ini menyamar jadi manusia, Yahweh menyamar jadi manusia tadi, dia bilang saya datang ini bukan meniadakan Taurat, kan begitu, ya, tapi menggenapi satu titik maupun koma, ya, tidak bisa ditiadakan. Mendingkan langit dan bumi itu lenyap daripada namanya Taurat itu batal. Jadi Taurat itu tidak batal, kekal adanya, kan begitu, ya. Makanya harus berawas kan begitu. Ya. Kalau kita baca Ulangan, coba Ulangan 18 ayatnya 20-21. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Yahweh? Coba kan kita lihat sekarang kan, saudara. Oh ada, saudara. Oh ada sekarang ini kan. Sekarang kalau dulu di
Di Jakarta ini, wah, gempar sekali dulu kan, sampai-sampai katanya membangkitkan orang mati dan lain sebagainya kan gitu kan. Nah, waktu mereka mengaku-ngaku itu membangkitkan orang mati, pakai nama siapa? Ayo, ya, pakai nama siapa? Kalau engkau teliti benar di dalam kitab suci, tidak pakai nama Yahweh, tidak, saudara, tapi nama ilah lain, saudara, ya. Ada nggak mujizat-mujizat itu? Ada. Makanya tadi saya katakan kalau engkau baca namanya Ulangan 13, ya. Ulangan 13 tadi ayat 1 sampai 18, kalau engkau baca di sana, ya, sangat jelas, saudara, ya. Ada loh, saudara, ada juga loh. Tapi itu tidak semua loh, saudara. Itu kayak jebak-jebakan, ya. Misalnya ada orang sakit, satu disembuhkan, satu tidak, gitu kan? Ya, kalau di dalam kitab suci itu tidak ada. Misalnya nabi-nabi itu diberi kuasa kepada Tuhan itu, membangkitkan orang mati, kan mereka bangkitkan orang mati, siapapun yang mati, kan begitu. Ya, misalnya Tuhan Yesus datang ke bumi ini, menyamar jadi manusia, Yahweh menjadi manusia tadi itu. Kita lihat kan apa yang dilakukan. Tidak pernah ada yang dia tidak sembuhkan. Yang sakit parah pun, misalnya kusta sendiri pun dia sembuhkan, gitu. Makanya diperingatkan kita melalui pembacaan kitab suci pada pagi hari ini, khususnya tadi Keluaran 23 ayat 1 sampai ke 13 tadi itu, harus kita awas gitu, ya. Sembahan Abraham atau sembahan bangsa lain. Supaya engkau tahu tadi, makanya saya katakan bacalah kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Kalau engkau sudah membaca itu, pasti tidak kau sembarangan, ya, keluar dari mulutmu. Karena apa? Sudah dipesankan kepada siapa? Ya, kepada namanya bangsa Israel ini di Taurat, supaya nama Yahweh itu dimasukkan sampai selama-lamanya. Kalau kita baca Keluaran berapa? 9 ayat 16. Coba dibaca. Keluaran 9 ayat 16. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Namaku itu siapa? Tidak lain tidak bukan adalah Yahweh itu tadi yang ditulis berapa? Keluaran 3 ayat 15. Supaya namaku ini dimasukkan seluruh bumi, saudara. Kan begitu, ya. Supaya namaku ini dimasukkan. Jangan masukkan nama lain, saudara, ya. Maka saya mengatakan, dari dulu saya bertanya itu, Allah itu nama pribadi atau nama gelar? Katanya mereka itu nama gelar. Itulah yang jadi biar keributan sekarang ini, saudara. Ribut antara Islam dengan Kristen. Islam bilang Allah itu adalah nama. Kristen bilang Allah itu adalah gelar, saudara. Ini jadi keributan, saudara. Yang jelas-jelas kamu mau tanya namanya orang Muslim itu Allah adalah nama. Sehingga nama Allah itu seluruh dunia tetap namanya Allah. Tidak pernah mereka terjemahkan, ya. Kalau Tuhan ya diterjemahkan karena namanya gelar. Karena mereka sebut dia Tuhan Allah, kan begitu. Nah, tinggal kita pilih yang sekarang ini, apakah Tuhan Yahweh atau Tuhan Allah, saudara, ya. Karena di Indonesia ini ditanya namanya kepada dokter-dokter ini, katanya ahli kitab itu, katanya Allah itu gelar. Yang lucu-lucunya kalau bilangnya mereka Yesus, kan begitu. Kalau misalnya mereka tadi, kalau kita ikutin omongan mereka tadi bahwa Allah itu adalah nama gelarnya, mesti kan Yesusnya harus Allah Yesus, nggak boleh Tuhan Yesus. Ini dibalik bolak-balik. Ini yang katakan tadi, membelokkan namanya hukum. Jangan kamu banyak-banyak membelokkan namanya hukum. Jangan banyak-banyak kamu berbohong, saudara. Gitu? Coba, tidak pernah dijelaskan sekarang ini. Kalau ditanyain malah ambil satu buku, ditulis satu buku. Coba, kan simpel aja kalau orang tanya kan,
Allah itu nama gelar atau nama pribadi? Tidak pernah mereka menjawab bahwa itu nama gelar. Susah nanti kalau mereka bilang nama gelar pada waktu mereka panggil Yesus. Ya, sekalipun Yesus itu tidak ada di dalam kitab suci loh saudara ya. Ya, yang ada namanya Yahweh Sua atau disingkat bernama Yasua. Berulang-ulang kalau saya mengatakan bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri, bernama Yahweh juga, dia datang di bumi ini, saya punya data yang lengkap. Ya. Saya punya data, saya punya mata rantainya, saya ada benang merahnya, ya. Jadi saya tidak mengatakan sembarangan bahwa Yahweh lah yang jadi manusia sampai yang disalib itu adalah Yahweh itu sendiri. Saya punya data lengkap, ya. Saya punya data lengkap, ya. Buku panduan saya itu kitab sucinya, kitab suci yang ditulis oleh Lembaga Kitab Indonesia. Itu buku panduan saya, ya. Jadi dari situlah saya akan mencatat bahwa Yahweh lah yang benar-benar jadi manusia itu. Harus dia bernama Yahweh. Tidak boleh dia bernama Yesus. Kan begitu. Kalau dia bernama Yesus, kita mau cari namanya mata rantainya tidak ada. Kita cari benang merahnya nggak ada. Hanya mutar saja namanya, mereka bilang perjanjian baru. Ya, mutar di situ. Kalau saya bilang bahwa dia adalah Yahweh itu menjadi manusia, bernama Yahweh Sua atau Yasua, disingkat Yasua, saya punya data yang lengkap, ya. Karena katanya saya sudah dinubuatkan oleh namanya Mose maupun kitab para nabi. Jadi saya nanti akan mendetil dari kitabnya Mose maupun kitab para nabi gitu, bahwa Yahweh itu akan jadi manusia. Sangat jelas nanti kan begitu kan. Tapi kalau dia bernama Yesus, entar dulu. Saya cari, saya tidak ketemu kan begitu. Inilah yang terjadi sampai saat ini. Sehingga ributlah di kolong langit ini antara Muslim dengan Islam. Coba bayangkan saja sekarang itu, setiap orang Muslim itu mendengar Yesus anak Allah, marah nggak mereka? Faktanya marah saudara. Maka mereka bilangnya itulah kafir. Yang jelas-jelas dalam kitab suci mereka Allah itu tidak beranak. Karena memang bagaimana mau beranak kalau mereka Muslim itu mengatakan Allah itu adalah zat. Jadi Allah itu adalah maha ada. Tidak pernah namanya ada dalam kitab suci yang mereka tanya saja orang-orang Muslim yang ahli-ahlinya, Allah itu ada nggak? Makanya kalau kedengar kemarin, kalau kita baca di YouTube, siapa namanya ketua NU? Abi Sirot mengatakan bahwa ada nggak? Bahwa ada nggak tulisan di kitab Al-Quran bahwa Allah itu ada. Dia bilang tidak ada. Karena memang mereka kalau Muslim itu yang jelas-jelas tulisan di dalam Allah itu adalah zat kan begitu. Itulah harus kita membedakan. Saya mengatakan dari awal saya membaca kitab suci dari tahun 2000 itu saya baca dengan teliti saja Kejadian sampai Wahyu. Yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini dia bermakhluk dan berwujud, ada tulisannya. Jadi ada wujudnya. Ya, sebelum dia menyamar jadi manusia tadi melalui rahimnya Maria, sudah dia perlihatkan wujudnya yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, wujud apa? Anak sapi atau wujud manusia? Wujud manusia saudara. Makanya harus kita bedakan. Muslim sendiri pun juga membedakan. Tapi namanya Kristen ini memaksakan saudara. Ya, contohnya sekarang ini kan baru ribut ini kan sekarang kan. Contohnya kan sekarang ada 2 orang kan yang masuk penjara. Ya, Yahya Waloni dari Kristen masuk Islam, masuk penjara. Sekarang namanya siapa ini? Muhammad Kece, ya, dari Muslim masuk Kristen. 2 orang masuk penjara, ya. Tapi yang paling dipermalukan itu siapa namanya? Muhammad Kece dikasih tai saudara, ya. Karena itu tadi ribut. Kalau kita baca dalam kitab suci ini namanya Taurat ini tidak disuruh untuk menjelek-jelekan. Memang tidak ada urusan di sana, dia tidak berurusan kan begitu kan. Hanya dia bilang berjaga-jaga, jangan sampai kamu ikut-ikutan, ya. Jangan boleh kamu tiru-tiru lah, ya.
Tapi tidak boleh dikecam. Nah kalau kau sudah mengecam tadi ini, ya itu tadi muaranya penjara sudah. Ya. Paling gak enak sekarang itu saking orang marahnya itu tadi. Coba bayangkan saja, itu namanya Muhammad Kece itu dikasih tai, saudara, sampai dikasih makan tai. Luar biasa, ini saya anggap juga keji memang ini kan. Sekalipun tadi mungkin Kece ini dia salah, kan ada namanya hukum kan gitu kan. Tapi lihat sangat dipermalukan. Bayangkan aja mulutnya ini dibuka, ya, terus dimasukin tai ini coba. Coba, ini kan betul-betul keji saudara. Dan ini benar-benar dipermalukan, luar dipermalukan. Ingat baik-baik, ini peristiwa dua ini saudara renung loh saudara. Ya, kenapa seperti itu? Karena mereka ini Kristen ini betul-betul saya nggak ngerti deh. Contohnya sekarang kan antara namanya Isa dengan Yesus ini, wah, sebenarnya namanya Islam ini kan dia tidak salah. Memang tulisannya di dalam kitabnya begitu kok. Isa Al-Masih itu adalah nabi, you know? Dia tidak bisa merubah itu, kan begitu. Ya. Dan juga di sana pun juga Isa ini ibunya bernama Miriam. Miriam ini saudaranya Musa saudara. Ya, ini beda sekali saudara. Tapi Kristen ini begitu namanya ngawurnya. Saya anggap itu ngawur sekali. Jadi Kristen itu super ngawur kan begitu. Memaksakan teruskan bahwa Isa itu disalib. Itulah yang jadi jengkel sekali. Coba kalau orang Islam bilang kan Yesus dengan Isa itu sama kak, dia bilang nggak sama. Nggak sama bagaimana? Isa itu adalah nabi. Tidak disalib katanya, ya. Tapi Yesus katanya di sini juga disalib. Nah, bayangkan saja ini mereka sudah tahu sebenarnya apa otaknya di dalam Kristen ini. Saya tidak tahu apa otaknya di dalam isinya otaknya, saya nggak tahu. Gitu? Yang jelas-jelas tadi kalau Yesusnya dia bilang lahirnya di kandang domba. Halo, Tuhan yang kita sembah itu Yesus itu lahir di kandang domba atau lahir di mana saudara? Ada nggak tulisan lahirnya di kandang domba? Tidak pernah ada saudara. Tapi Kristen bilang Yesus itu lahir di kandang domba. Sedangkan namanya Isa Al-Masih ini yang dipercaya oleh namanya Muslim itu lahir di bawah pohon korma saudara. Ada sungai di bawah. Ini jelas-jelas pun ini beda. Tapi Kristen ini begitu memaksakan sudah. Akhirnya apa? Ribut kan sekarang kan? Saling kecam-kecaman kan begitu kan. Coba akhirnya apa? Dua-duanya masuk penjara saudara, ya, dua-duanya masuk penjara. Ya, tinggal saudara itu renung, jangan ikut-ikutan mengecam loh saudara ya. Saya mau kasih tahu saja ya, ini peristiwa bukan peristiwa biasa loh ini. Ini bangsa Indonesia ini kan wah berapa ratus juta orang ini di Indonesia ini ya, paling tidak dinonton peristiwa ini saudara ya. Nah kalau saudara itu tidak baca dengan baik ini, ya kan kita lihat sekarang kan, coba untuk mereka membebaskan namanya Muhammad Kece ini sekarang ini, ya toh, mereka kumpul dana ratusan juta, sudah miliar sekarang ini saudara. Ya, saya tidak tahu lagi untuk apa itu uang. Kalau untuk nanti istrinya untuk makan lain urusan. Tapi kalau untuk coba-coba nanti meringankan segala, tidak sesuai dalam isi kitab sucinya. Ya, nabi-nabi itu tidak mau nyogok, mau dibunuh aja dia nggak mau pusing kan begitu kan. Coba kalau orang betul-betul tadi itu mengerti tadi itu masalah Muhammad Kece masukin dalam penjara, ya biarkan saja, biarlah hukum yang berjalan. Kalaupun nanti hukum yang mereka belokkan sana mati Muhammad Kece ini atau dihukum mati atau di penjara sekian tahun, biarkan saja. Ya, apakah itu nanti Tuhan tidak tahu kan begitu? Coba sekarang kan misalnya sekarang namanya Paul Chang ini kan gitu, ngumpulin uang, sekarang ribut masalahnya, harus buka rekeningnya, harus diperlihatkan segala macam, ribut. Akhirnya apa kan? Orang Muslim ketawa-ketawa nggak? Wih mereka ribut lagi ini segala macam. Ya, ini oleh ketidaktahuan mereka ini. Ya, itulah akibatnya. Ya, coba kalau dari dulu ini kan bilang, Muslim, lu yang lu sembah dengan yang saya sembah ini beda, tidak bahkan ada yang berlain. Tidak mungkin ada. Ya, kenapa namanya Buddha, Hindu? Ya, kenapa tidak ribut-ribut? Diam aja. Kenapa hanya mereka Islam dengan Kristen ini yang ribut? Itulah akibatnya. Ya, coba kalau kitab suci ini dikoreksi ulang sekarang di lembaga kitab Indonesia, keluarkan Allah ini.
Clear, ya. Kenapa saya bilang harus keluar ini? Karena mereka juga tidak dijelaskan Allah ini nama atau gelarnya. Ya. Coba sekarang, apakah pernah ada nggak orang bilang itu menyebut-nyebut Elohim gitu? Tidak ada. Sepertinya Elohim itu mereka nggak mau dari mulut mereka. Ya. Padahal Elohim itu adalah gelarnya tuh Tuhan. Ya. El Shaddai. El Shaddai itu apa artinya? Ya. Tuhan yang maha kuasa. Itu nama gelarnya. Makanya gelarnya itu saya mengatakan dari awal dulu kan saya baca kitab suci. Sebelum ditulis Taurat itu, apakah namanya itu sudah diperkenalkan? Sudah diperkenalkan. Kalau kita baca namanya Kejadian 15 ayat 7, ya, diberitahukan namanya. Makanya Kejadian 12 sana diperlihatkan wujudnya dulu. Baru Kejadian 15 itu dikasih tahu namanya, baru Kejadian 17 dikasih tahu gelarnya. Kan lengkap sekali ini. Kalau orang membaca itu lengkap, saudara. Namanya hanya satunya apa? Nama gelar itu Elohim, El Shaddai. Itu nama gelarnya. Jadi kalau kita panggil Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu namanya Elohim ya, Yahweh. Karena Elohim itu nama gelarnya, Yahweh itu nama pribadinya. Seperti namanya saya ini kan Tarawatu, ya, Bapak Tarawatu, ya. Jadi Bapak itu nama gelar saya, Tarawatu nama pribadi, ya. Itulah yang diperintahkan oleh Tuhan, saudara. Ya, beda sekarang ini. Coba, akhirnya apa? Berkelahi bom-boman, saudara. Ya nggak mau dibom, gimana lu kepala batu? Ya. Lu kepala batu, ya, lu ambil namanya sembahan orang lain, lu pelintir-pelintir lagi coba. Dia bilang ini nama sembahan saya. Ya. Kenapa lagi lu pelintir-pelintir? Kan begitu. Wah, Kristen ini tidak galah gesitnya, ya kan? Sebelum Islam itu sudah ada nama Allah ini. Ya, coba kan? Akhirnya apa? Bikin keributan. Betul, mungkin ada itu. Tapi ingat baik-baik di dalam kitab suci. Mari kita selidiki kitab suci ini. Coba satu orang baca Hosea 2 ayatnya 16-17. Coba kita lihat di situ. Hosea 2 ayat 16-17. Maka pada waktu itu demikianlah firman Yahweh, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Dulunya yang paling terkenal itu siapa? Baal, saudara. Jadi kalau saudara itu baca kitab suci, apa yang terjadi? Ya, di utara itu, ya, selain mereka bikin namanya anak sapi, apalagi yang mereka bikin siapa? Patung apa? Baal dan Asera, saudara. Yang melakukan kejahatan yang parah-parah itu siapa? Raja siapa? Namanya Ahab. Ya, Ahab ini kawin sama siapa? Isabel, saudara. Isabel ini orang Israel atau bukan? Ya, namanya orang Sidon, saudara. Nah, Isabel inilah yang masukin namanya Baal. Baal ini kan sebenarnya bukan zaman Isabel saja, ya. Kalau engkau baca namanya Hakim-Hakim 2 sana, ya, sudah ada namanya Baal ini. Ya, jadi mereka anggap dulu itu Baal itu juga nama Tuhan, saudara. Sehingga Hosea ditulis tadi apa? Menyingkirkan, tidak memanggil Baal lagi, aku menyingkirkan dari mulutmu Baal itu katanya. Kan begitu, ya. Maupun juga satu Hosea 11 ayatnya 7, coba dibaca. Umatku betah dalam membelakangi aku, mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Coba bayangkan ya, umatku apa? Membelakangi aku, memanggil namanya Baal, saudara, ya kan? Ya. Coba bayangkan aja dulu itu, saudara, ya. Mari kita telusuri nanti, ya. Benar nggak Tuhan betul-betul marah nggak tadi itu sampai tidak diampuni nanti?
Mari kita lihat nanti, ya, bahwa Baal ini dipiara terus sampai pembuangan ke Babel, ya. Jadi Baal ini tetap mereka piara, kan begitu, sampai pembuangan ke Babel, ya. Kita lanjut, Yeremia 23 ayatnya 26-27. Kita belajar bersama-sama saudara supaya kita tidak ngawur ini saudara, karena tadi harus kamu berawas-awas, jangan boleh ada ilah lain keluar dari mulutmu. Coba baca. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang bernubuat tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Coba kan. Mereka melupakan namaku ini karena Baal, saudara. Sekarang ini masalah Allah ini kan dijelaskan dulu, tapi tidak ada. Saya coba mencari dulu, saya tanya, mereka tidak bisa. Akhirnya ada yang bilang lagi kan, aduh kalau Bapak kurang puas, tolong sampaikan kepada tanya langsung ke lembaga Islam desa. Karena dia juga bingung, ya. Si pendeta tadi ini saya tanya itu, dia juga bingung menjawabnya. Kenapa dia bingung? Itu tadi ada Tuhan guru besar semua, terus hanya T-nya saja, ya, guru besar, terus ada T kecil, terus ada lagi Allah guru besar semua, terus hanya A-nya saja guru besar, ada namanya A kecil. Nah, kalau ditanya pasti dia bingung di situ, saudara, ya. Makanya beda dengan saya ini pada waktu saya ajarkan anak-anak saya dulu, Evan 5 tahun, Ina 4 tahun. Begitu kedua anak ini begitu cepatnya tadi ini mereka menangkap, ya. Jadi kalau kamu ketemu namanya Tuhan guru besar semua, disitulah nama Yahweh. Ketemu juga Allah guru besar, itu namanya Yahweh. Kalau ketemu hanya A-nya saja kamu panggil Tuhan, hanya T-nya saja tetap namanya Tuhan. Kalau T-nya kecil itu namanya ilah, ya. Kalau hanya A-nya saja, A kecil itu namanya ilah. Maaf. Mereka menangkap, saudara. Menangkap doa. Itu yang betul-betul yang saya renungkan selama 21 tahun ini saya baca kitab suci ini. Ya. Saya membaca sehingga saya mengatakan bahwa Yahweh lah Tuhan. Saya membuktikan bahwa Yahweh itu adalah namanya. Saya mau pengen betul-betul benar nggak ada berkuasa ini. Ya, sangat berkuasa, saudara. Ya, jadi saya bersaksi ini, saya membuktikan bahwa nama Yahweh itu, bahwa Yahweh juga lah yang jadi manusia itu, sampai yang digantung di kayu salib bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri, ya toh? Dia adalah Yahweh yang hidup, kan begitu, ya. Ya, saya membuktikan bahwa dia adalah Yahweh yang hidup tadi itu, ya. Dari tahun 2000 itu saya buang namanya obat-obat tadi, ya. Saya buang lagi, saya tidak lagi minum obat dari warung-warung ini, karena dulu pun sakit-sakitan begitu, sakit-sakitan dan lain sampai masuk rumah sakit itu, ya. Dari tahun 2000 itu sudah saya membuktikan bahwa Yahweh lah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Yahweh juga lah yang jadi manusia itu. Saya buang pembukti apa yang terjadi, saudara. 21 tahun ini, umurku sekarang sudah 60-an tahun. Saya tidak pernah sakit lagi, saya sehat-sehat saja ini, ya. Malah seumur saya itu kan sudah nggak normal lagi lah, ya. Yang saya kenal, saudara, yang seumur saya sudah nggak sehat lah, banyak kan orang-orang. Ada lagi yang lebih muda dari saya lagi pun sudah sakit-sakitan. Tapi saya selama 21 tahun, saudara, ya, saya tidak minum obat lagi, saya tidak pernah ke dokter sekalipun. Sampai saat ini saya sehat-sehat saja, ya. Begitu juga istri saya, kedua anak saya, kami berempat di rumah ini, ya, kami sehat-sehat saja selama 21. Itu saya tandakan bahwa Yahweh lah ya Tuhan. Tidak ada yang lain. Saya membuktikan, saudara, ya, bahwa Tuhan benar-benar itu tidak pernah akan mau mengganti namanya, saudara. Dia tidak pernah mau mengganti namanya, kan begitu, ya. Kalau kita baca lagi Yeremia 2 ayatnya 11, coba kita perhatikan di situ, ya. Jadi nanti kita lihat Yeremia ini, ya. Yeremia ini siapa?
Mari kita telusuri, ya. Coba baca Yeremia 2 ayat 11. Pernahkah suatu bangsa menukarkan ilahnya meskipun itu sebenarnya bukan ilah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang Coba bayangkan aja, mau bangsa manapun. Makanya mereka ini, misalnya orang-orang muslim ini marah sekali itu kalau bilangnya Yesus anak Allah itu sebuah tuh, ya. Coba, loh, orang muslim itu seluruh dunia namanya Allah, gak ada lagi, mereka tidak pernah akan mereka mau ganti-ganti, tidak pernah, ya. Tapi orang Israel itu suka sekali mengganti, saudara. Nah sekarang apa? Ketemu namanya Yahweh, mereka bilangnya Adonai. Kadang-kadang Adonai ditulis Adonai, kadang-kadang ditulis namanya Hasem, saudara. Itulah yang diterjemahkan oleh namanya Abdul Munsi ini. Itulah sehingga ada namanya Allah Guru Besar semua, ada namanya Tuhan Guru Besar semua. Itu, saudara, ya. Jadi itulah yang dinubuatkan oleh namanya Yeremia tadi, ya. Bangsa lain itu tidak pernah mendengar menukar-nukar namanya nama sembahan mereka. Namanya Baal itu tetap Baal. Mau kemana-mana pun sana itu tetap Baal gitu. Tapi namanya bangsa ini kenapa mereka menukarkan kemuliaannya? Ya? Kemuliaan yang dimaksud itu siapa? Dia adalah Yahweh itu sendiri, namanya kekal sampai selama-lamanya, tidak boleh ganti, saudara. Ya. Ini ditulis oleh namanya Yeremia. Ya. Mari kita lihat nanti zamannya Yeremia ini apa yang terjadi, saudara, ya. Karena ini begitu bandelnya bangsa ini, ya, begitu bandelnya, ya, sulit sekali dilempangkan, kan begitu. Dia bandel, saudara. Jadi bangsa Israel bandel juga dari Keluaran sampai mana? Sampai namanya Nehemia, saudara. Ya, bayangkan aja dari namanya Misraim itu sampai ke Nehemia ini. Nehemia terakhir loh juga, karena dia seorang bupati loh, ya. Nehemia itu seorang bupati benar, ya. Jadi level-levelnya di level nabi lah, saudara, sekalipun di dalam tidak dicatat oleh dia sebagai nabi gitu. Jadi Nehemia itu tidak dicatat dia sebagai nabi, ya. Dia hanya seorang bupati, ya, zaman penjajahan, ya. Jadi dicatat mereka menyimpang sampai Nehemia, dan sampai saat ini menyimpangnya luar biasa, kan? Menyimpangnya luar biasa, saudara. Coba bayangkan saja tadi, kalau kita baca Keluaran 9 ayatnya 16 tadi, supaya namaku dimasukkan seluruh bumi, supaya aku perlihatkan kedahsyatanku, supaya namaku ini dimasukkan seluruh bumi, saudara. Maupun juga melalui namanya puji-pujian. Mazmur itu berbentuk puji-pujian, saudara. Jadi Mazmur itu berbentuk puji-pujian, saudara, ya. Makanya kalau kita baca namanya tadi Mazmur 96 ayat 5, sembahan bahala lain itu adalah hampa. Maupun namanya Tawarik 16 ayatnya 26 bilangnya sembahan bangsa-bangsa itu adalah namanya berhala, saudara. Jadi berhala saja, pokoknya tidak bisa disamakan, kan begitu, ya. Contohnya di sini, misalnya 2 Raja-Raja 22 ayatnya 13, coba dibaca. Supaya saudara catat betul-betul ini, supaya saudara itu membedakan betul-betul, ya, yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub dan disembah bangsa lain. Coba baca. Pergilah, mintalah petunjuk Yahweh bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yahuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat. Sorry, bukan itu. Wah, sebentar lagi. Sorry ya. Bukan tadi yang saya salah. Ini Mazmur 96 tadi kan dia bilang namanya apa?
hampa ya. Jadi sembahan lain adalah hampa, memang tidak ada kan begitu. Memang tidak ada lah gitu kan. Sekalipun nanti ada patungnya, memang tidak ada kan begitu ya. Makanya kalau kita baca Mazmur 118 ayat 118 di sana ya, itu namanya berhala. Maupun juga Mazmur 135 ayatnya di 15 kan begitu. Itu dimaksudkan supaya orang betul-betul ini Mazmur itu tidak boleh karena berbentuk puji-pujian gitu kan ya. Jadi sering diangkat itu supaya orang bisa membedakan gitu kan, bahwa yang disembah bangsa lain itu adalah namanya berhalanya patung-patung lah kan, berhala lah kan begitu. Itu melalui namanya puji-pujian. Mazmur itu kan berbentuk pujian gitu kan. Jadi tadi ini supaya namaku ini dimasukkan sampai seluruh bumi, saudara, supaya namaku ini dimasukkan seluruh bumi ya. Begitu juga lah di Mazmur 113 ayat 1-2. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Yahweh, pujilah nama Yahweh, kiranya nama Yahweh dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Supaya nama Yahweh ini dimasyhurkan sampai selama-lamanya, saudara ya. Tapi bangsa ini, makanya di sana lagi sekarang ini diterjemahkan sekarang karena memang sudah berulang-ulang terjemah, nama Yahweh tidak ada lagi di situ, ada nama Tuhan Guru besar semua, saudara ya. Jadi tidak tahu ya. Banyak orang yang mungkin pura-pura tidak tahu ya. Karena mereka anggap ini begini-begini, karena apa saja kita robah lagi gitu. Ini fatal, saudara. Sangat fatal ya. Sangat fatal, betul-betul fatal, saudara ya. Jadi ingat ya, tadi kan kita sudah bicara namanya Yeremia ya. Yeremia ini kan memperingatkan bangsa ini ya. Bangsa ini melupakan namaku karena Baal. Atau Hosea 4 ayat 6 apa bunyinya? Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Maka aku akan melupakan engkau. Makin, kalau lanjutkan sana ayat 17 sana kan mengatakan kan makin bertambah banyak, makin berdosalah bangsa ini ya. Kalau engkau baca namanya Hosea, ini kan zaman raja, saudara. Ingat juga di sana, diperingatkan juga bangsa ini. Contoh misalnya Ulangan 6 ayat 12, apa bunyinya? Ya. Coba baca Ulangan, ini diperingatkan betul-betul, ini Ulangan 6 ayat 12 katakan supaya namaku tidak boleh dilupakan. Coba baca. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh yang telah membawa kamu keluar dari tanah Misraim, dari rumah perbudakan. Jadi tadi dia bilang tadi namanya Keluaran 23 ayat 13 tadi, berhati-hati supaya nama ilah lain tidak keluar dari mulut. Begitu juga lah tadi ini yang kita baca tadi Ulangan 6 ayatnya 12 tadi, hati-hatilah supaya kamu tidak lupakan Yahweh yang membawa engkau dari Misraim, rumah perbudakan, saudara. Karena tulisannya namanya hati-hati itu sudah ditulis juga di Keluaran 20 ayatnya 1-2 kan begitu kan. Jadi itu sudah ditulis, ditukik dalam batu itu kan begitu. Makanya diperingatkan lagi di Ulangan 12 ayat 6 ya. Berhati-hatilah supaya jangan kamu melupakan Yahweh yang membawa engkau keluar dari Misraim, rumah perbudakan. Kalau sampai nanti kau lupakan ini mati, saudara. Kalau sampai ini melupakan nama Yahweh ini, kau tidak memasukkan nama Yahweh ini, tidak meninggikan nama Yahweh itu, mati gitu loh ya. Mati ya. Diinformasikan di mana? Ulangan 8 ayat 19-20. Coba baca. Ulangan 8 ayat 19-20. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Yahweh Tuhanmu dan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Yahweh di hadapanmu, kamu pun akan binasa,
sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Yahweh. Coba bayang kalau sampai ini melupakan aku ini bernama Yahweh ini yang keluarkan engkau dari Misraim, pasti kau mati bener nggak mereka itu? Mati beneran saudara. Akhirnya berjalan waktu banyak yang mati kok konyol. Sampai sekarang ini pun juga banyak yang mati kok konyol. Bayangkan saja sekarang ini kalau zaman sekarang corona ini, ya, coba kita lihat salib sana itu banyak nggak salib, ya. Padahal di dalam kitab suci itu tidak akan menimpakan engkau penyakit manapun. Contoh kalau kita baca lagi namanya Ulangan Ulangan 7 ayat 15, coba dibaca. Ya. Coba baca Ulangan 7 ayat 15. Yahweh akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Misraim itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi Ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Dia mendatangkan kepada orang yang membenci saudara. Ya. Itulah yang tidak disadari sampai sekarang ini. Ya. Makanya bilang harus kamu berawas-awas, jangan boleh namanya ilah lain keluar dari mulutmu saudara. Coba bayangkan saja sekarang nama ilah lain yang dimasukkan. Yang sebenarnya tadi harus nama Yahweh itu dimasukkan sampai lamanya. Bukan nama Yahweh lagi yang dimasukkan, makanya nama ilah lain keluar dari mulut. Kalau keluar dari mulutnya akibatnya apa? Mati konyol saudara. Mati konyol. Ingat baik-baik ini kan kau baca, renungkan lagi, pulang kau baca, rendahkan hatimu. Kalau engkau tidak merendahkan hati, ya, mendengar nama Yahweh terus langsung marah, lu benci nama ini, kau mati saudara. Betul sekarang lu tidak terasa, nggak lu rasakan apa-apa, biasa-biasa saja. Tapi tunggu pada waktu lu mati itu baru kau tahu, ya, apakah perkataan kitab suci itu benar-benar nggak terjadi. Ya. Kalau sekarang orang itu kan aman-aman saja, ya. Bagaimana lu mengganti nama ini? Sudah dia bilang namaku itulah nama.